Saya akan ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, penguatan apa saja yang kemudian dilakukan untuk nelayan di sana? Dikarenakan tidak hanya kekuatan militer, tidak hanya klaim secara di atas peta, tapi juga bahwa kita berada di sana, nelayan kita ada berada di sana, itu juga menjadi penting. Seperti apa penguatan kemudian nelayan di Natuna? Terima kasih. Menindaklanjuti arahan Presiden, ada dua hal yang sudah digarisbawahi. Pertama, bahwa kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sana supaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami melihat ada tiga hal penting yang perlu direspon, yang diantisipasi. Yang pertama, bagaimana menghadirkan nelayan-nelayan hingga ke Natuna Utara. Bukan berarti nelayan tidak ada, tapi bagian Natuna Utara itu kami melihatnya ada area gap yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kalau kita bicara potensi Natuna, kita bicara potensi wilayah pengolahan perikanan itu 711. Mencakup beberapa provinsi, itu potensinya itu adalah 961.000 menurut estimasi potensi stok kita. Pemanfaatan yang boleh dilakukan itu bisa 768.000 kurang lebih. Ada gap sekitar 55.000 yang masih bisa kita optimalkan supaya bisa mengoptimalkan daerah tersebut. Nah, kami menghitung itu bisa ada mendatangkan sekitar 305 kapal yang ukurannya kurang lebih 100 gross ton. Dari mana saja nanti? Nanti dari berbagai wilayah Indonesia, karena ketika kita berbicara di atas 12 mil, itu ada di kewenangan pusat sebenarnya. Jadi saat ini berdasarkan SIUP dan SIPI atau surat izin penangkapan ikan yang kita keluarkan, saat ini ada 815 kapal ukuran di atas 30 gross ton yang berada di wilayah 711. Bagaimana kemudian memastikan mendatangkan kapal-kapal misalnya dari daerah lain, misalnya dari Pantura, Pantai Utara Jawa ke sana, tidak menimbulkan gesekan dengan nelayan lokal? Ya, yang pertama kemarin dalam pertemuan dengan Menko Polhukam dan juga Kementerian Kelautan Perikanan dan berbagai pihak, itu Pak Menteri Kelautan sudah menggambarkan bahwa kebijakan, keputusan yang akan diambil itu tentu saja akan bersama-sama nanti dengan pemerintah, masyarakat, nelayan. Jadi proses konsultasi yang akan dilakukan sehingga keputusan yang kita lakukan itu tidak meninggalkan atau bukan sekedar top down. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita melihat bahwa yang perlu dibangun ini adalah satu kolaborasi. Karena kalau kita melihat nelayan-nelayan yang ada di Natuna sekitarnya, itu biasanya umumnya nelayan-nelayan dengan kapasitas melaut yang kapal-kapal besarnya itu terbatas, bahkan kurang dari 10 yang ukuran di atas 30 gross ton. Padahal kita membutuhkan sehingga kita membuka ruang untuk menambah kapal-kapal sekitar 305 kapal untuk memperkuat hadir di Natuna Utara tersebut. Saat ini kita sudah mendaftar sekitar ada dari beberapa wilayah, ada Pontianak, dari Kepri sendiri, beberapa itu hampir kurang lebih 100 yang siap di awal bulan untuk jalan ke sana. Tapi ada beberapa hal yang harus kita antisipasi, termasuk misalnya juga ketersediaan BBM-nya, fasilitas segala macam. Ini yang pertama, menghadirkan nelayan. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Zul. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti saya juga akan tanyakan kemudian seperti apa koordinasi pengamanan laut dengan memberi kesempatan nelayan mencari ikan. Dengan adanya kapal-kapal militer ini, seberapa safe sebenarnya menurut Anda dari Dijen Perikanan Tangkap untuk nelayan-nelayan kita di perairan Natuna? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Ketua Komisi 1 DPR, Mbak Mutia Hafid. Mbak Mutia, ini kapal yang dipunya Bakamla diperkirakan hanya sekitar 40 di tengah kebutuhan minimal 600 unit kapal. Untuk anggaran, bagaimana kemudian DPR mendesak pemerintah agar anggaran dilonggarkan begitu di tengah Bakamla yang anggarannya juga mengecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Memang selain kita terus mendorong kepada pemerintah untuk meningkatkan anggaran Bakamla, mungkin karena memang beberapa tahun terakhir kan dinilai cukup aman. Ini mungkin tahun ini kemudian ada insiden yang cukup menyita perhatian. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa dinaikkan anggarannya. Namun dari sisi Bakamla memang sebagai mitra kami juga harus mengingatkan bahwa kemarin itu memang ada disclaimer dari BPK. Ini yang harus dibenahi dulu di dalam internal Bakamla gitu ya. Kalau ada disclaimer agak sulit kemudian kita untuk menaikkan anggaran. Belum lagi keberadaan Bakamla yang memang saat ini badannya pembentukannya masih di bawah Perpres. Jadi memang PR kita sama-sama ke depan baik pemerintah maupun DPR untuk membuat undang-undang keamanan laut yang menugaskan secara tegas siapa itu Coast Guard Indonesia. Karena sesungguhnya Coast Guard itu kan KKP juga mengatakan Coast Guard, tapi Bakamla juga adalah Coast Guard gitu. Jadi kita sebetulnya secara undang-undang belum menunjuk lembaga resmi yang menjadi
leading sektor dari keamanan laut. Jadi saat ini kalau kita lihat memang koordinasinya masih tumpang tindih. Kebutuhan kapal juga bisa kita lihat nanti kalau ada koordinasi yang baik, maka tidak harus kemudian seluruh kebutuhan kapal mengawasi perairan itu dilakukan oleh Bakamla, karena nanti bisa dilihat Bakamla berapa kapal, kemudian dari KKP berapa kapal, juga perbantuan dari TNI Angkatan Laut, sehingga kekuatan kita itu tidak harus masing-masing berdiri sendiri, tapi bisa terintegrasi lebih baik lagi. Artinya ketika DPR kemudian pemerintah memperjuangkan kenaikan anggaran untuk Bakamla, Bakamlanya pun juga harus introspeksi diri begitu ya dengan status disclaimer tersebut, Mbak Mutia. Saya sekarang akan ke Pak Zul. Dengan adanya penjagaan militer dengan pangkalan militer yang akan diperkuat F-16, nelayan-nelayan di sana seberapa safe, seberapa merasa nyaman dengan adanya kekuatan militer ini? Pertama-tama kita sudah melakukan kunjungan berkali-kali untuk berdiskusi dengan berbagai kelompok-kelompok nelayan, stakeholder, pemerintah, Forkopimda segala macam, dan kehadiran yang sudah dirasakan itu dengan berbagai pihak datang di situ, itu membuat mereka jauh lebih lega. Apalagi komitmen-komitmen dari Kemenko Polhukam, kemudian juga KKP dan berbagai pihak itu menunjukkan keseriusan untuk ke sana. Sehingga saya tidak melihat bahwa tantangan untuk masalah keamanan ini menjadi satu kekhawatiran penting lagi sekarang. Yang paling urgent sekarang inilah bagaimana mengoptimalkan, mengisi potensi yang ada sehingga kita bisa melakukan secara lebih optimal. Baik. Untuk itu ada upaya untuk nelayan, membangun bisnisnya, dan pemberdayaan nelayan sendiri. Baik. Singkat saja Mbak Mutia, terakhir untuk Anda, sikap seperti apa yang harus dikedepankan pemerintah terhadap Tiongkok? Konsisten dalam ketegasan kita bahwa kita tidak akan bernegosiasi mengenai kedaulatan maupun hak berdaulat kita di wilayah ZTT. Jadi pertemuan dengan Tiongkok silahkan, namun poin utama yang perlu selalu diingatkan adalah itu. Baik, terima kasih Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, M. Zulfikar Mukhtar, Dirjen Perikanan Tangkap KKP atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami di Prime Time News. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Zul. Metro TV, knowledge to elevate.